Balik lagi di channel Boris Ente. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton atau sedang menonton video ini. Kali ini saya akan mereview kompor yang paling populer dan paling banyak pembelinya di Indonesia. Khususnya kalau dicek di toko-toko online, e-commerce seperti Tokopedia, ya minimal belasan ribu mungkin ya sudah laku atau sudah terjual dari berbagai macam seller. Ini membuktikan kalau kompor ini menjadi kompor pilihan teman-teman untuk beraktivitas luar ruangan. Mungkin dari desain yang unik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek atau bisa lihat kompor ini sudah terintegrasi windshield atau penahan angin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harganya mungkin yang murah ya. Harganya murah, meriah, yang terjangkau banget. Jadi menjadi alasan kompor ini kompor yang paling populer di Indonesia menurut saya sih. Oke, kita bahas atau kita review kompor Kofar ZT203. Untuk paket penjualannya sih cuma ada kompor, dapat pons, dan dapat buku manual ya. Tapi buku manual di sini bahasanya bahasa Rusia tuh. Saya nggak paham deh kalau bahasa Rusia. Nah itu untuk dalam kardusnya ya. Lalu untuk spesifikasi yang tertera di dusnya itu, ini adalah material kompornya itu memakai copper stainless steel. Terus untuk bahan bakarnya menggunakan gas ya teman-teman. Lalu konektor soketnya ini konektor soket tabung gas model ini ya, model gas kaleng seperti gas kaleng high cook dan lain-lain ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli konverter lagi untuk menggunakan kompor Kofar ZT203 ini. Terus tenaga pembakarannya tertera di kardusnya itu 2800 watt atau 2,8 kW. Lalu untuk dimensinya ini 14,5 cm kali 14,5 cm kali 120 cm. Dan untuk berat kompor dengan ponsnya ini 461 gram ya teman-teman. Lalu untuk desainnya teman-teman bisa cek. Kompor ini bentuknya bulat silinder ya. Di atasnya itu ada penahan angin atau windshield yang sudah menjadi satu sama kompor ini ya. Terus bracketnya ini, bracket nestingnya atau pancinya tuh kalau menurut saya ini mirip dengan paku gantung ya. Dan fire flow-nya untuk aliran apinya nih bentuknya kayak gini. Lalu di sini ada pematik apinya. Lalu kita ke bawah, di sini tuh ada soket atau tempat untuk aliran gasnya ya. Teman-teman bisa pakai gas-gas kaleng yang umum yang banyak di Indonesia ya. Terus ini switch gasnya untuk besar kecilin gasnya. Lalu di bawahnya ini ada kaki-kakinya ya untuk biar kokoh ditaruhnya di permukaan tanah. Oke. Saya rasa cukup untuk informasi spesifikasi dan untuk informasi desain. Kita sekarang masuk ke sesi proses pengujian ya. Nah, untuk proses pengujian, pengetesan pada kali ini agak berbeda sedikit dari review dan tes kompor yang sebelumnya ya. Nah, kali ini saya hanya akan memakai satu tipe gas atau bahan bakar, yaitu bahan bakar gas kaleng ya, tidak menggunakan kanister. Info pengujian yang pertama, nanti saya akan menggunakan teknik tes masak air sampai mendidih dengan menggunakan 3 material nesting yang berbeda. Material yang pertama stainless steel, material yang kedua itu aluminium alloy, material yang ketiga itu adalah pure titanium ya. Oke, kita masuk ke sesi pengujian tes didih sampai dengan 100 derajat ya. Di sesi atau skenario yang pertama ini digunakan nesting material stainless steel dengan air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan ialah merebus air sebanyak 1 liter itu selama
5 menit 1 detik. Lalu efisiensinya terhitung 30,9% di daya 3,1 watt atau 3100 watt. Pemakaian gasnya selama merebus air 1 liter di nesting stainless steel ini itu menghabiskan sebanyak 19 gram gas ya teman-teman. Lalu dihitung pemakaian per jamnya itu bisa menghabiskan, dalam skenario ini ya teman-teman, bisa menghabiskan 223 gram per jam. Ini termasuk boros sih kalau menurut saya. Apalagi tes atau pengujian ini dilakukan di dalam ruangan ya teman-teman. Maksudnya di dalam ruangan yang tidak ada angin, tidak ada hujan, atau memang cuaca-cuaca yang memang ekstrim ya. Nah, apalagi nanti jika ini dites di luar ruangan sih, mungkin agak berbeda lagi hasilnya. Oke, kita masuk ke uji sesi 2 ya. Uji sesi 2 itu atau skenario 2 itu kita menggunakan nesting materialnya aluminium ya teman-teman, dengan merebus air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan ialah merebus air sebanyak 1 liter itu selama 5 menit 2 detik dengan efisiensi itu 36,7% di daya 2,5 kW atau 2500 watt ya. Jadi berapa gas yang terpakai selama merebus air 1 liter ini di nesting aluminium adalah sebanyak 16 gram. Jika dihitung per jamnya itu bisa menghabiskan gas itu sebanyak 184 gram per jam. Nah, ini lebih sedikit hemat dari pemakaian nesting yang stainless steel ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu menggunakan nesting titanium ya dengan air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan itu merebus air sebanyak 1 liter di nesting titanium adalah selama 5 menit 2 detik. Efisiensi yang didapatkan ini adalah 39,1% di daya 2400 watt atau 2,4 kW. Lalu gas yang dihabiskan selama merebus air sebanyak 1 liter di nesting titanium ini adalah sebanyak 15 gram. Jika dihitung per jamnya itu ini menghabiskan 173,1 gram per jam. Ini lebih hemat dari penggunaan nesting aluminium teman-teman. Oke, kita masuk melihat grafiknya aja biar bisa kita lihat atau teman-teman bisa lihat secara simpel ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah perbandingan grafik untuk waktu didihnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar itu waktu didih tercepat itu menggunakan stainless steel yaitu 5 menit 1 detik. Tetapi ini tidak berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan gas ya teman-teman. Jadi kecepatan waktu rebusnya tidak berbanding lurus dengan penggunaan atau konsumsi gasnya. Nah, sudah dibuktikan tadi dengan tabel hasil yang pertama, yaitu ternyata memang yang paling efisiensi itu adalah menggunakan material bahan titanium ya teman-teman. Tetapi untuk kecepatan didihnya memang di sini menang stainless steel ya, nesting stainless steel. Oke, lalu yang kedua perbandingan efisiensi. Nah, efisiensi yang tertinggi ini ya tentunya nesting titanium ya teman-teman. Itu 39,1%. Dan yang terendah itu nesting stainless steel. Nah, jadi tadi sudah di poin pertama itu sudah disinggung bahwa kecepatan merebus air itu tidak berbanding lurus dengan efisiensi. Lalu yang ketiga adalah perbandingan daya kompor. Daya kompor yang tertinggi itu ialah nesting stainless steel yaitu sebanyak 3,1 kW. Dan yang terendah itu adalah nesting titanium dengan 2,4 kW. Jadi memang tetap yang terbaik ya. Artinya apa? Dengan daya yang sedikit di kompor titanium atau daya yang dikeluarkan, tenaga pembakaran kalori yang dilepaskan oleh kompor mengenai nesting titanium itu tidak sebanyak kalori yang dilepaskan oleh nesting stainless steel. Jadi dengan
hanya 2,4 kW, nesting titanium itu bisa membentuk atau menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut grafik perbandingan konsumsi gasnya untuk memasak air sebanyak 1 liter ya teman-teman. Konsumsi gas terbanyak itu di nesting stainless steel yaitu 19 gram. Lalu yang paling hemat itu adalah nesting titanium yaitu 15 gram. Terus yang kelima, kita lihat grafik konsumsi gasnya dihitung dalam satuan jam ya teman-teman. Nah, untuk yang paling boros itu ya tadi nesting stainless steel, dia bisa menghabiskan 223,5 gram per jam. Ini ukuran satu kaleng ya teman-teman. Jadi dalam 1 jam ya udah tuh habis kaleng gasnya ya teman-teman. Lalu yang paling hemat itu adalah nesting titanium, yaitu menghabiskan dalam 1 jam itu 173,1 gram. Jadi ketika menggunakan nesting titanium ya teman-teman, dalam rentang waktu misalnya non-stop masak selama 1 jam itu ya masih ada sisa gitu ya, masih ada sisa beberapa gram ketika teman-teman menggunakan nesting titanium. Oke, kita masuk ke harga. Untuk harga di sini kemarin saya beli itu sekitar 78 ribuan, tapi sekarang saya cek sih udah naik sekitar 83 ribuan. Nanti saya kasih link deskripsi pembeliannya ya teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Jadi untuk harga ini saya kira menjadi poin penting atau poin yang bagus ya. Dengan harga yang murah teman-teman bisa mendapatkan kompor dengan desain yang sangat unik ini. Nah, kita masuk ke kekurangan. Kekurangan itu yang pertama ialah boros ya teman-teman. Boros dalam artian di sesi pengujian yang saya lakukan ini mungkin nanti akan berbeda ya dengan penggunaan di lingkungan yang lain. Tetapi dalam sesi uji yang saya lakukan ini adalah kompor Kovar ZT203 ini boros ketika menggunakan nesting berbahan material stainless steel. Lalu yang kedua menurut saya kekurangannya ini adalah dimensi ya teman-teman. Dimensinya ini agak berat ya, tapi balik lagi sih ke empunya kompor ini apakah terbebani atau tidak. Kalau saya pribadi ini kompornya mungkin agak terlalu, size-nya agak terlalu besar sih. Jadi kalau untuk dibawa-bawa naik gunung itu menurut saya memakan tempat sih. Mungkin 2 itu aja kekurangannya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin bagusnya atau kelebihannya. Kelebihannya menurut saya yang pertama adalah masalah harga. Harga di sini tuh menurut saya tidak terlalu mahal ya, atau sangat bisa dibilang harganya cukup murah ya. Lalu untuk ya kelebihan yang kedua adalah sudah terintegrasi dengan windshield ya teman-teman. Di sini sudah ada penahan anginnya. Jadi teman-teman nggak perlu bawa penahan angin lagi ketika masak di lingkungan outdoor. Dan kompor ini windshieldnya itu tuh bisa dilebarin, dikuncupin gini. Jadi memang kompor ini terkenal dengan nama kompor bunga ya. Di customer atau di konsumen kompor ini mereka nyebutnya ini kompor bunga karena memang windshieldnya ini bisa dimekarin, dikuncupin seperti layaknya bunga ya teman-teman. Lalu untuk poin bagus yang ketiga adalah kompor ini menggunakan gas kaleng yang umum banyak di Indonesia. Salah satunya yang gas kaleng seperti Haikuk, Tokai, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika membeli kompor ini nggak perlu lagi pakai konverteran lagi ya. Paling itu sih review singkat dari saya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih.